Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema belajar dari pengemis. Dan sebelumnya kita akan baca terlebih dahulu di dalam kitab Matius pasal 5 ayat yang ketiga, demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang miskin dalam roh, karena kerajaan surga adalah milik mereka. Saudara yang terkasih, kita tentu akan bertanya, bagaimana mungkin kita belajar dari seorang pengemis, sedangkan kita semua tidak ada yang ingin hidup miskin. Nah, saya tentu merenungkan ini secara dalam. Apa maksud dari ucapan Yeshua tentang berbahagia orang yang miskin dalam roh? Lah, saudara, apa bahagianya orang yang miskin? Pasti tentu tidak akan ada kebahagiaan sama sekali. Sakit dia tidak bisa pergi ke dokter karena tidak punya uang, ingin jalan-jalan juga tidak bisa. Nah, dalam perenungan itu saya menemukan di sini yang dimaksud miskin di sini tentu bukan miskin secara fisik, karena sangat jelas di situ dikatakan orang yang miskin dalam roh, bukan miskin secara fisik. Namun demikian, kita bisa membuat sebuah sisi paralel dari orang-orang yang miskin ini, saudara. Di dalam kitab suci, kata miskin itu ditulis dengan beberapa huruf, ada 4 huruf, yaitu ayin, nun, yod, yod. Kalau dibaca adalah aniyei. Kata aniyei ini adalah miskin yang betul-betul miskin. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kalau saya bertanya kepada saudara, bagaimana mereka bisa melangsungkan hidup dalam kemiskinan? Kira-kira bagaimana mereka bisa melangsungkan hidup? Yaitu dengan cara mengemis, minta-minta, saudara. Jadi, jika kita dengar kata miskin, pengemis, peminta-minta, lalu apa yang ada dalam pikiran kita? Seorang yang beraura negatif, yang hidupnya hanya minta-minta dan selalu menyusahkan orang. Terkadang kalau kita memberi orang miskin atau orang yang meminta-minta, tidak mungkin orang memberi 100.000. Tetapi paling-paling ya duit receh. Kalau enggak 1.000 ya 2.000. Paling banyak ya 20.000 lah. Pasti kebanyakan seperti itu, saudara-saudara. Itu pun juga orang memberi supaya orangnya itu cepat pergi, saudara. Daripada ganggu, ya sudah saya kasih, lah cepat kamu keluar pergi, gitu. Lalu apa yang dimaksud dari ayat ini dengan berkata berbahagialah? Mana ada kebahagiaan menjadi orang miskin? Apa sisi positif dari seorang yang miskin, khususnya yang berprofesi sebagai pengemis atau peminta-minta? Nah, di sini saudara-saudara, kita merenungkan tentang kondisi seorang peminta-minta yang diterapkan di dalam kerohanian kita. Karena sekali lagi yang dimaksud miskin di sini adalah bukan miskin secara fisik. Ini mesti saudara pahami dulu. Tetapi miskin yang dimaksud di sini adalah miskin secara roh. Nah, apa aplikasinya? Apa sisi paralelnya dari pengemis ini? Yang pertama adalah seorang pengemis itu ternyata orangnya disiplin, saudara. Kenapa disebut disiplin?
Karena kalau pagi hari dia sudah berangkat, kalau dia tidak disiplin, malas-malasan, dia tentu tidak bisa makan, saudara. Mereka juga harus berani berhadapan dengan cuaca dan suasana malam hari. Yang penting pokoknya saya harus keluar, saya harus disiplin waktu. Nah, saya ambil kalimat disiplinnya, saudara. Yang tentu saya terapkan di dunia alam roh atau kerohanian kita. Apakah betul kita menjadi orang-orang yang memiliki kedisiplinan yang tinggi? Disiplin dalam ibadah, disiplin dalam merenungkan firman, disiplin dalam berdoa, dan disiplin di dalam seluruh kehidupan kita. Sekarang coba kita renungkan. Berapa banyak kita yang ibadah, yang terlambatnya itu terlalu lama. Nah, itu artinya tidak disiplin. Tapi mungkin ya, terlambat itu karena ada gangguan di jalan, it's okay. Saya pikir masih bisa ditoleransi. Tapi setiap kali ibadah selalu terlambat. Ini yang harus kita perbaiki di dalam kehidupan kita. Kenapa demikian, saudara-saudara? Karena yang namanya ibadah itu harus meliputi 5 hal. Itu ibadah yang lengkap. Yang pertama apa? Saya sudah pernah ajarkan kepada saudara sekalian. Yang pertama adalah Shema Israel. Kemudian yang kedua, puji-pujian. Yang ketiga, ada doa. Yang keempat, mendengarkan firman Tuhan. Yang kelima, birkat kohanim. Ini kelima ini harus lengkap, saudara. Ya. Jadi kedisiplinan itu penting sekali. Kenapa? Karena kita ingin ketemu sama Tuhan. Saya sangat jarang sampai ibadah terlambat, itu sangat jarang sekali. Walaupun pernah, tapi sangat jarang. Saya selalu berusaha 1 jam di muka, saya sudah duduk di belakang sana. Itu wujud kedisiplinan saya. Kedisiplinan ini pun saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saya diundang, seperti dulu sering diundang sarasehan, kumpul-kumpul sama wali kota. Saya hadir sebelum jam yang telah ditetapkan dalam undangan. Tapi ternyata ketika jam sudah waktunya sesuai undangan, yang datang belum ada. Saya langsung menemui tukang absen, saya bilang, "Mas, ini kok jam sekian belum pada datang, ini bagaimana?" "Oh biasa Pak, kalau di Indonesia itu mah molor waktunya." "Oh gitu." Ya udah, saya tak pulang ya, saya absen dulu. Saya salah atau tidak? Tidak, saya disiplin waktunya, saudara. Katanya kita tentara Tuhan. Lah kalau tentara itu enggak disiplin, piye, saudara? Sampai di sini paham? Nah, bagi saya ibadah ya itu satu paket. Saat saya menyanyikan Shema Israel sampai saya mengucapkan kalimat birkat kohanim, itu satu paket. Nah, itu yang saya katakan, kenapa kita perlu belajar kepada pengemis, saudara. Karena pengemis itu dia disiplin. Kalau dia tidak disiplin, malas-malasan, tidur-tiduran gitu, enggak makan, saudara. Betul enggak Bapak Ibu? Enggak akan makan, saudara. Kemudian yang kedua, yang juga kita perlu paralelkan dalam kehidupan kerohanian kita adalah sekalipun itu mendung, gerimis, tetap saja dia gigih, tidak peduli dengan cuaca. Nah, saya ambil kalimat gigih. Gigih itu artinya sekalipun ada tantangan, sekalipun ada hambatan, kita tidak boleh bermalas-malasan.
Mau hujan, mau panas, pokoknya tetap pegang prinsip, yaitu beribadah. Kadangkala kita suka melihat orang yang tadinya begitu setia, tapi begitu ada satu masalah, ada satu tantangan, dia sudah tidak nampak. Ketika ditanya, loh kok nggak datang lagi, kenapa ya? Ya ge okeh masalah katanya. Kalau orang Magelang kalau ditanya kan gitu. Isi okeh masalah katanya. Loh, justru karena kamu banyak masalah, kamu mendekatkan diri sama Tuhan. Supaya dengan demikian, maka Tuhan yang Maha Kuasa itu yang akan menolong setiap permasalahan. Bisa saja Tuhan menguji kegigihan kita. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Kita mesti gigih seperti pengemis yang gigih. Ini saya terapkan dalam dunia kerohanian. Yang ketiga, pengemis itu jago dalam memainkan emosi. Kalau saudara lihat gambar ini, pernahkah saudara merenung? Ini sebetulnya adalah pola yang dilakukan oleh para pengemis untuk apa? Untuk menjamah hati orang. Pernahkah saudara lihat seorang pengemis gendong bayi tapi dalam keadaan tidak tidur? Tidak ada, saudara. Saya katakan, orang yang melakukan seperti ini itu tidak bagus, saudara. Ya, tidak bagus. Tetapi saya ambil dari sisi baiknya, yaitu orang ini punya ide kreatif, walaupun caranya tidak benar. Kalau saudara lihat dari gambar ini, saudara selalu melihat di jalan-jalan ada orang yang minta-minta menggendong bayi dalam keadaan tidur. Nggak ada yang bangun, saudara. Karena rupa-rupanya saya sudah mempelajari, itu ada mafia di situ. Ada orang yang tukang menyewakan bayi, ada juga orang yang mungkin punya bayi sendiri dan bayinya itu dibius, saudara. Tidak baik memang. Cara ini sangat tidak elok. Tetapi kita ambil dari sisi baiknya, yaitu dia berusaha untuk bisa memainkan emosi orang. Saya jujur terus terang kalau melihat kayak begini hati saya tersentuh, saudara. Saya lalu berpikir, aduh Tuhan, itu di mana suaminya kok keluyuran di jalan bawa bayi yang tertidur. Lalak mesake bayine kepanasan, saudara. Tapi memang itu cara trik mereka. Jadi saya ambil kalimat jago dalam memainkan emosi. Artinya dia pandai memelas diri walaupun ada yang kebablasan sehingga nipu. Ada juga yang orang berpura-pura kakinya buntung padahal kakinya cuma ditekuk, saudara. Ada juga yang pura-pura bisu, ada yang pura-pura buta. Itu saya ambil dari sisi positifnya, yaitu apa? Jago memainkan emosi orang supaya dia mendapatkan belas kasihan. Nah, ini yang saya ambil kalimat ini. Bagaimana dengan kita? Bisakah kita menjamah Tuhan dengan segenap hati, kerendahan hati kita, sehingga kita tidak arogan, kita tidak sombong. Kita tidak bisa berpura-pura di hadapan Tuhan, saudara. Walaupun pengemis ini bisa saja berpura-pura. Padahal kalau saudara lihat di YouTube, banyak sekali pengemis-pengemis yang ternyata punya rumah besar, punya kolam renang, punya mobil. Saya lihat kemarin di YouTube, ya, karena untuk
menyiapkan materi ini, saya tentu cari referensi. Ternyata di YouTube itu ada seorang ibu-ibu yang ditangkap Satpol PP. Dan dia menemukan di selendangnya itu 40 juta. Pengemis loh saudara. Ketika ditanya, loh kamu kok duitnya banyak banget kayak begini? Ya ini hasil ngemis saya 2 tahun katanya saudara. Tetapi yang saya perlu tekankan di sini adalah, ayo kita belajar untuk menjamah hati Tuhan dengan segala kerendahan hati. Artinya apa? Kita bisa berusaha untuk membuat Tuhan itu memberikan pertolongan. Seperti kalau kita pernah membaca satu ayat, ketika Yesua pergi ke satu tempat, dia melihat kerumunan orang banyak, dan Yesua merasa kasihan dengan mereka. Sehingga kalau Tuhan sampai kasihan, maka dia pasti akan memberkati kehidupan kita. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ini saya paralelkan untuk kita mempelajari tentang orang-orang pengemis atau orang-orang yang miskin, kita terapkan dalam kerohanian kita. Yaitu yang 3 tadi adalah jago dalam memainkan emosi. Kemudian yang berikutnya yang keempat, yaitu seorang pengemis, dia kalau ditolak dia tidak sakit hati. Walaupun ada yang sakit hati, ngamuk-ngamuk, ada saudara. Ada kemarin saya lihat juga di YouTube, ada ibu-ibu yang ketika minta-minta nggak dikasih, ngutukin, langsung ditangkap sama Satpol PP. Tapi itu prosentasinya sangat kecil sekali. Biasanya seorang pengemis ketika dia ditolak, dia tidak sakit hati, tapi dia tetap keliling, dia jalan mendekati mobil-mobil. Artinya apa? Dia memiliki mental baja. Yang salah itu adalah aktivitasnya. Sekali lagi, yang salah adalah aktivitasnya. Itu sebabnya kenapa Yesua memberitahukan di dalam ayat yang tadi kita sama-sama baca, berbahagialah orang yang miskin dalam roh. Dan saya katakan, apa enaknya jadi orang miskin? Tapi yang miskin itu bukan miskin secara fisik, tetapi miskin secara roh. Kenapa saya katakan demikian? Karena Tuhan tidak pernah menjadikan manusia itu hidup miskin. Nah, kalau ngomong Tuhan, saya pikir terlalu jauh. Diri kita sajalah. Saya yakin di antara kita dan saudara-saudara yang mengikuti streaming pagi ini, tidak ada satupun di antara kita yang pingin punya anak, lalu orang tuanya katakan, aku bercita-cita anak saya jadi rajanya orang miskin. Enggak akan, saudara. Tetapi orang akan berkata, aku doakan supaya anak saya ini menjadi seorang CEO, menjadi seorang pilot, menjadi seorang dokter. Seperti itu, saudara. Pasti punya keinginan anaknya bercita-cita yang tinggi. Nah, itu yang keempat. Dia tidak mudah sakit hati. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Kadangkala kita tersinggung sedikit saja sudah ngamuk, betul nggak Bapak Ibu? Bangun-bangun pagi bukannya menyerahkan hidup sama Tuhan, bilang haleluya, hari ini adalah hari mujizat buat saya, yang terjadi malah ngamuk. Pagi-pagi sudah ngamuk, sehingga perjalanan hidup saudara akan selalu ada dalam kekalahan. Atau mungkin saudara tersinggung sedikit, marah, ngamuk, saudara. Belajarlah seperti Yesua, guru agung kita. Dia dihina, dicaci maki, diolok, difitnah, dipermalukan. Dia tidak pernah membalas.
Nah, ini yang perlu kita belajar untuk mencontoh dari guru agung kita. Amin. Ya. Kemudian yang berikutnya, orang miskin atau seorang peminta-minta, dia tidak pusing dan tidak takut dengan datangnya perampok. Kenapa? Karena dia merasa, loh, aku nggak punya apa-apa kok, orang mau ngerampok saya, apanya yang dirampok? Artinya dia tidak takut dalam menghadapi bahaya. Mau banyak perampok kayak masa bodoh. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Kita ini kan tiap-tiap hari kan selalu dijaga, dilindungi oleh Bapa Yahweh. Saudara percaya itu? Ya. Kita tiap hari dijagai oleh Tuhan. Kita dilindungi, dipelihara. Lalu kenapa kita takut menghadapi hidup di masa yang akan datang? Bukankah kita seringkali melihat ada orang yang merasa, aduh nanti besok saya makan apa? Besok anak saya sekolahnya bagaimana? Ya kalau pikiran sudah seperti itu ya, yang terjadi apa yang dipikirkan terjadi. Firman Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita melihat burung pipit yang dijual itu harganya ya enggak seberapa, tetapi dia dipelihara oleh Bapa Yahweh. Dan saya perlu kasih tahu kepada saudara sekalian, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti streaming, jalani hidup ini dengan percaya, tidak usah takut karena engkau tidak sendirian, tetapi engkau bersama dengan Roh Kudus. Ada malaikat Bapa Yahweh yang selalu menjagai saudara, yang selalu melindungi, menuntun dalam perjalanan hidup kita. Saat ini memang saya melihat Bapak Ibu, banyak berita-berita yang mengerikan. Kemarin ada satu orang yang bertanya kepada saya, Pak, bagaimana saya mendengar satu berita itu di lingkaran bumi itu kan bentuknya ada kutub ya, ada esnya itu yang kayak tembok es gitu. Saya mendengar katanya di balik itu ada begini-begini. Saya bilang betul. Ya. Belum lagi. Ya, saya katakan saudara, itu ada makhluk-makhluk yang mereka sudah siapkan. Ya. NWO sudah siapkan untuk nanti melakukan penyerbuan terhadap manusia. Sekarang ini eranya sudah berubah. Yang dulu film Terminator itu dianggap film fiksi, sekarang sudah betul-betul nyata. Saya melihat juga saat ini Bapak Ibu, Jepang maupun Cina sudah mengeluarkan robot perempuan cantik, judulnya itu robot istri. Jadi kalau istrinya meninggal, nggak perlu kawin lagi, beli saja robot itu. Untuk saat ini dibanderol sekitar 150 sampai 200 juta. Dan yang hebatnya lagi, robot ini bisa melahirkan, saudara. Bisa melahirkan. Jadi kalau punya anak, mamahnya robot, saudara. Mungkin saudara bilang, masa iya sih? Faktanya iya. Karena mereka menggunakan teknologi AI dengan kandungan yang menggunakan AI. Itu otaknya orang China, saudara-saudara. Jadi sekarang ini ada robot istri yang betul-betul bisa melahirkan. Yang penting saudara robot istri ini tidak akan membuat saudara kecewa. Karena robot istri itu dia sudah diprogram untuk bisa menyenangkan suaminya. Mau disuruh apapun hayo. Ya. Dan itu dibuat ya tubuhnya itu dengan karet sintetis, latek yang menyamai persis seperti kulit manusia. Hebat ya Bapak Ibu.
Saya katakan ini mengerikan sekali. Sekarang ada robot yang dipakai untuk membantu masak. Ada juga robot yang dipakai untuk bercocok tanam. Kita semua akan mendapatkan invasi besar-besaran di era robotik ini, saudara. Makanya saya katakan, ayo sungguh-sungguh dengan Tuhan, sehingga ketika nanti terjadi rapture, kita nggak ada di dunia ini, saudara. Kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Kita ini benar-benar mengerikan ya. Saya kemarin juga menyaksikan kesaksian dari Sitrot ya. Kan Sitrot ini suka bikin wawancara orang-orang yang ketemu Tuhan katanya, dan dia betul-betul, saya perhatikan ada satu orang yang sudah panggil Yesua di videonya Sitrot. Kemarin saya cari kok saya lupa yang mana judulnya. Dan orang ini didatangi Tuhan dan berkata, aku segera tiba. Ayo, kalau dia datang, hati kita belum siap, bagaimana saudara? Ya, jadi saya katakan kita harus yakin bahwa hidup kita bukan cuma didampingi oleh malaikat, tetapi juga didampingi oleh Roh Kudus karena Dia tinggal di dalam diri kita. Ya. Kemudian yang berikutnya, saudara, pernahkah saudara tanya kepada seorang pengemis? Saya pernah bertanya kepada seorang pengemis, kalau kamu diizinkan kaya oleh Tuhan, apa yang kamu lakukan? Dan ternyata jawaban mereka adalah, aku akan tolongin banyak orang yang hidup menderita seperti saya. Artinya apa saudara? Seorang pengemis juga memiliki cita-cita yang luhur. Walaupun dia belum tahu tentang hukum Noah, belum tahu tentang ini dan itu. Sehingga banyak sesuatu yang mereka pertanyakan, kenapa ya saya sudah berbuat baik, aku punya cita-cita yang baik, kenapa tidak ada perubahan? Ya saya pikir ya orang yang seperti itu perlu juga belajar hukum Noah, saudara, law of attraction, sehingga orang itu bisa terangkat ekonominya. Jadi untuk poin yang ke-6 ini, ya saya bisa mengatakan bahwa saya ambil dari hati nurani seorang pengemis. Dia juga ternyata punya cita-cita yang luhur, punya visi dan impian, walaupun dia tidak tahu bagaimana cara meraih visi dan impian. Sekarang ciptakan visi dan impian setinggi langit. Seberapa saudara punya kerinduan, utarakan itu di hadapan Tuhan. Dan saya percaya visi dan impian saudara itu pasti terwujud, Bapak Ibu. Haleluya. Kemudian yang berikutnya saudara, yaitu seorang pengemis, ternyata dia mampu beradaptasi. Nah ini saya ambil kalimat mampu beradaptasi. Kehidupan pengemis seringkali tidak stabil dan sering berada dalam situasi yang berubah-ubah terus setiap saat, dan tentu saja cepat, baik itu cuaca maupun lingkungan sosial. Artinya apa? Kita juga perlu mudah beradaptasi, baik itu beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang tidak nyaman, maupun kita beradaptasi dengan sesuatu di mana Tuhan mengangkat kita tinggi-tinggi. Artinya apa? Jangan sombong, saudara. Ketika kita diberi kemampuan oleh Tuhan, kadangkala kita sombong, kita angkuh. Kalau tidak ada saya, wah repot saudara. Kalau orang sudah sombong, Tuhan kata, aku jatuhkan kamu. Ya. Jadi
Seorang miskin ini memahami sisi positif, ya, membantu kita melihat di balik tantangan yang besar yang dihadapi oleh pengemis, mereka juga tentu saja mampu beradaptasi dengan situasi dan lingkungan yang kerap kali berubah. Kita juga harus belajar untuk bisa beradaptasi. Saudaraku yang terkasih, hal yang berikutnya yang juga tidak kalah menarik tentang kehidupan pengemis adalah dia memiliki kemandirian. Banyak pengemis yang sebetulnya memiliki kemampuan dan bisa hidup mandiri. Saya juga lihat di Amerika itu ada seorang pengemis yang memiliki suara yang sangat indah, orang laki, saudara. Dan apa yang terjadi ketika ada orang yang berhenti di lampu merah, orang ini disuruh nyanyi. Coba kamu nyanyi. Waktu orang itu nyanyi, ternyata yang naik mobil itu adalah seorang yang kayak produser gitu, saudara. Akhirnya orang ini diajak, didandani sampai bisa masuk TV dan hidupnya jadi terangkat. Artinya apa? Dia punya kemandirian, dia punya keyakinan bahwa aku itu punya kemampuan. Cuman memang mereka tidak tahu jalannya, tidak tahu caranya. Nah, sama seperti kita. Saya perlu memberitahu kepada saudara sekalian, baik yang hadir di sini maupun yang ada di rumah, engkau adalah manusia-manusia hebat yang Tuhan jadikan di muka bumi ini. Ngapain kita kadangkala minder? Ngapain kita kadangkala malu? Itu energi kita turun loh, saudara. Sekarang saudara harus mulai banyak belajar untuk mengucapkan kepada diri sendiri bahwa aku punya potensi yang besar. Saya terus terang dulu waktu pertama menjadi orang percaya, saya kalau menceritakan masa lalu saya malu, saudara. Sangat malu, karena nggak ada yang bisa dibanggakan. Tetapi sekarang saya bisa menceritakan masa lalu saya seperti ini, dan sekarang jadi seperti ini. Karena tiap-tiap manusia, siapapun kita termasuk saudara, adalah orang-orang yang memiliki potensi yang besar. Seperti seorang pengemis yang tadi saya ceritakan. Dia pas saja ketemu lubangnya, ada seorang produser yang berhenti dan nyuruh dia nyanyi. Apakah itu satu kebetulan juga? Ya bisa disebut kebetulan, atau bisa juga disebut karena Tuhan ingin mengangkat kehidupan pengemis ini. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, yang berikutnya yang tidak kalah menarik yaitu seorang pengemis memiliki, atau saya katakan dia punya penghargaan terhadap hal-hal yang kecil. Kehidupan yang serba kekurangan seringkali membuat pengemis lebih menghargai hal-hal yang kecil dalam hidup seperti makanan. Saya kalau lihat seorang pengemis, ketika dia dikasih makan, dia akan habiskan makanannya. Sekalipun mungkin makanan itu tidak sesuai dengan seleranya, tetapi dia bisa menghargai makanan, bisa menghargai tempat berlindung, dan juga menghargai untuk dukungan sosial. Tidak pernah ada pengemis yang buang-buang makanan, tidak ada, kecuali basi, saudara. Terkadang kita kurang menghargai pemberian dari Bapa Yahweh. Maka dulu ada nyanyian, hitung berkat sehari-hari. Kita perlu sekali waktu duduk diam dan merenung, apa saja sih yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saya katakan
Tuhan itu memberikan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita, terutama nafas hidup kita. Dan yang berikutnya, kita bisa merasakan anugerah yang begitu besar, karena kita bisa mengenal nama kudus Bapa Yahweh. Betapa banyaknya kita yang sudah mengerti, mungkin nginjil juga enggak, cerita tentang nama Yahweh juga enggak, dan tidak punya kebanggaan sama sekali tentang sesembahannya. Oh, kalau saya bangga, saudara, saya pamerkan kepada banyak orang bahwa aku percaya kepada Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Tapi kenapa kadangkala orang malu? Bahkan ada juga orang yang kalau mau dibaptis, tolong aku jangan diekspos ya. Ya saya bilang, it's okay, gak apa-apa kalau maunya seperti itu. Tapi kalau saya gambar diri saya akan ekspos besar-besaran. Saya pamerkan, ini loh Tuhan saya yang sudah menyelamatkan saya. Lah tapi kalau saya memamerkan Tuhan, lah nanti nek kehidupan saya jadi hancur bagaimana? Saya juga akan menjawab, apakah Tuhan tidak mampu mengangkat hidupmu? Saya bilang terlalu mudah, saudara. Makanya saya katakan kita harus bangga kita memiliki Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Sekarang yang berikutnya, seorang pengemis itu memiliki empati dan solidaritas yang sangat tinggi. Banyak pengemis memiliki pemahaman yang mendalam tentang cinta, penderitaan dan kesulitan hidup, sehingga mereka saling melengkapi dengan berempati terhadap orang lain yang mengalami kesulitan yang sama, sehingga mereka saling membantu, saling memiliki kesediaan untuk berbagi. Jadi di sini saya ambil kalimat hidupnya, yaitu empati dan solidaritas. Di sini Tuhan ajarkan untuk kita. Kita ini kan sesama, kalau di Indonesia ya, sesama minoritas. Tapi kadangkala kita saling sikut menyikut, saling menghancurkan satu dengan yang lain. Ini tidak ada solidaritas, saudara. Kita sudah dalam minoritas saja masih dipersulit oleh kelompoknya sendiri. Ini kan parah, saudara. Kadangkala ada orang yang mau mendirikan gereja saja tidak dikasih rekomendasi oleh sesama satu iman. Tragis banget bukan, saudara? Seolah-olah ya harus ke gerejanya dia. Tidak boleh ada gereja-gereja lain yang muncul. Ini kan saya pikir nggak ada solidaritasnya sama sekali. Ya. Dan yang berikutnya, seorang yang miskin ini memiliki penghargaan terhadap kehidupan. Kehidupan yang keras seringkali membuat pengemis lebih menghargai setiap momen kehidupan kebersamaan dengan orang lain yang mereka cintai dan kesempatan untuk melihat sisi positif dari situasi apapun. Sering kita melihat orang-orang kota kadangkala tetanggaan saja tidak saling kenal, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya diceritain oleh seseorang yang tinggal di salah satu rumah di luar negeri. Dia katakan kalau di Indonesia itu enak ya, orang bisa bertetanggaan saling menyapa. Kalau di tempat kami tidak bisa, Pak. Bahkan ada tetangga yang mati sampai membusuk baru dia tahu. Kalau nggak membusuk dia nggak tahu, saudara. Ini tragis banget. Di China juga begitu. Kalau misalkan ada orang kecelakaan jeger gitu ya, tidak boleh ditolongin, saudara. Karena kalau ditolongin, saudara bisa berurusan dengan polisi. Ini kan aneh gitu loh. Kehidupan sosial itu sudah semakin tipis nilainya.
Sehingga orang kalau terjadi kecelakaan itu diemin aja, kayak pura-pura nggak tahu. Dan kalau dia memang kondisinya parah, ya mati, sudah begitu saja. Jadi kondisi keadaan di dunia ini memaksa orang untuk tidak memiliki kasih. Ini sangat tragis, saudara. Dan yang berikutnya, pengemis itu seringkali dituntut oleh keadaan untuk menanggalkan ego dan rasa malu, yang bisa menjadi pelajaran berharga tentang kerendahan hati bagi orang lain. Dan saya mengambil kalimat menanggalkan ego dan rasa malu. Nah, ini yang tadi saya sempat singgung di depan. Kenapa? Apakah kita masih malu memanggil nama Yahweh? Karena mungkin kita sendiri, atau kelompok rumah kita, atau kelompok gereja kita, hanya saya yang panggil nama Yahweh. Itu harusnya menjadi sebuah kesempatan untuk kita memberitakan. Sekarang kalau saya katakan kita bisa kenal nama Yahweh, kita bisa percaya kepada Yeshua, itu karena ada orang-orang yang memiliki nyali yang besar untuk memberitakan, sehingga kita semua bisa percaya kepada Tuhan. Sampai di sini paham, saudara? Orang miskin kadang menemukan cara-cara kreatif untuk bertahan hidup. Seperti misalnya menjual barang-barang kecil, melakukan pekerjaan serabutan, atau menawarkan jasa untuk diri. Ya, ini loh, aku bisa seperti ini, bisa pakai saya kalau kamu butuh. Hal ini menunjukkan apa? Yaitu kemampuan beradaptasi dalam inovasi di situasi yang sulit. Dia bilang, sudahlah, aku mau disuruh apa, sudah, yang penting aku hidup berkenan di hadapan Tuhan. Aku bisa menawarkan jasa, menjual barang-barang, ada kreativitas, saudara, untuk bertahan hidup. Dan yang terakhir, keberadaan pengemis dan orang miskin ini mengingatkan kita akan ketidakadilan dan ketimpangan sosial yang ada di masyarakat. Padahal Tuhan tidak pernah menjadikan manusia itu hidup sengsara. Faktanya di mana, saudara? Faktanya adalah Tuhan menjadikan Adam dan Hawa, ya, itu pada hari yang ke-6. Dia tidak menjadikan manusia itu di hari pertama atau hari yang kedua, karena kalau dia dijadikan di hari pertama atau kedua, dia belum melihat apa-apa. Tetapi di hari yang ke-6 Tuhan menjadikan Adam, maka Tuhan sudah mempersiapkan semuanya. Kita tinggal menikmati hari istirahatnya Tuhan dengan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sama seperti hari Sabat ini. Hari Sabat ditentukan oleh Tuhan untuk kita rayakan turun-temurun dan sampai selama-lamanya. Dan hari ini melalui perenungan ini, biarlah kita menjadi semakin lebih dekat, semakin lebih mengasihi Bapa Yahweh. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa Yahweh. Pada pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan, kami boleh tanamkan di dalam hati kami. Dan kami tentu akan mengambil sisi-sisi positif dalam renungan ini, sehingga kami menjadi semakin lebih berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Semua yang percaya berkata, amin, haleluya. Oh, tidak ada pengumuman, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat.
pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka vichuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem leka shalom. Baruk atapa eru faruk atapa sareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit nih kau friat mat kau fri fahem teka shikar ala peka westeroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amen. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amen. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach ruach hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shabbat Shalom, selamat pagi, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Amin. Inilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak